البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan taufiknya semata kita bisa kembali untuk duduk bermajlis di majlis ilmu, untuk duduk berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sungguh istimrar ala talabil ilm, berkesinambungan dalam menuntut ilmu, yang merupakan nikmat yang agung, ikhwanillah, yang wajib kita mengetahui kadarnya. Wajib untuk kita mengetahui kadar keagungan tersebut, yang kita akan sadar tentang besarnya nikmat tersebut tatkala kita kehilangan biasanya. Dan tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai nikmat tadi hilang dari kita. Betapa banyak di luar sana mereka-mereka yang mendapatkan majelis ilmu setiap hari untuk bisa mempelajari kitab demi kitab, mempelajari hadis demi hadis. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan hal itu untuk kita. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita. Karena sungguh keadaan tidak akan terus-menerus sama, ikhwan fillah. Keadaan berubah-ubah. Kondisi masing-masing manusia juga berubah-ubah. Tapi yang hendaknya terus-menerus kita jaga jangan sampai berubah adalah keistiqomahan dan kesinambungan seorang hamba di atas kebaikan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak meminta kepada Allah jangan sampai dirinya diubah dari kondisi mendapatkan nikmat kemudian tercabut nikmatnya, dari kondisi selamat menjadi celaka. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Dalam doa yang senantiasa saya ingatkan untuk jangan sampai lupa kita membacanya, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ini doa ikhwanillah yang hendaknya kita mengamalkannya dalam hari-hari kita. Karena sungguh kita melihat fenomena yang banyak dari tercabutnya nikmat yang ada pada seorang, kemudian berubahnya keadaan seseorang, dan seterusnya. Dan kita sangat khawatir dengan diri-diri kita di zaman yang semakin jauh dari zaman kenabian ini, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Lebih buruk secara umum, baik itu dengan semakin terbukanya pintu-pintu maksiat, dan juga semakin terbukanya pintu-pintu syubhat, dan seterusnya. Maka tidak ada jalan selamat
Tidak ada jalan yang menjadikan seseorang bisa kokoh dalam menghadapi keterasingan kecuali dengan mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu. Dengan seseorang akan kokoh karena dia memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita kembali kepada agama kita. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan itu sebagai perkara terpenting kita. Apalagi pada thalabatul ilm. Untuk yang menjadi tujuan adalah bagaimana dia bisa menghasilkan ilmu. Karena banyak akhwanillah para penuntut ilmu. Jadi sekian mereka yang mempelajari agama. Tapi kenapa yang berhasil sedikit? Ini butuh seorang talib memikirkannya agar yang dia usahakan ikhwanillah bagaimana membuahkan hasil. Bagaimana membuahkan hasil. Juga bagaimana dia nantinya bisa terus-menerus berkesinambungan di atas ilmu yang ada pada dirinya. Nah, munculkan rasa tanggung jawab bahwasanya kita memikul amanah. Memikul amanah yang besar, amanah ilmu. Amanah ilmu. Kalau bukan ahli sunnah wanifillah yang mempelajari agama Allah kemudian menyebarkannya, siapa? Di zaman yang manusia mereka menjadikan inti kehidupan mereka adalah untuk dunia. Memang belajar, tapi belajar untuk perkara-perkara dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui perkara-perkara yang zahir dari perkara dunia. Kalau urusan dunia Masya Allah, sangat pandai, sangat menguasai. Tapi 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai dari perkara akhirat. Tidak memiliki bekal untuk perkara-perkara akhirat. Maka jangan sampai kita masuk deretan-deretan yang seperti ini. Jadi kita berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akidah yang sahihah, mempelajari hukum-hukum ibadah sehingga bisa beribadah dengan benar, dan mempelajari hal-hal yang akan bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tingginya derajat butuh kita usahakan, butuh kita perjuangkan. Sebagaimana manusia di dunia mereka memperjuangkan tingginya jabatan, memperjuangkan banyaknya penghasilan. Dan seorang yang cerdas lebih dari itu, harus memikirkan bagaimana dia mendapatkan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan berhenti pada perkara dunia saja. Dan ilmu adalah apa? Adalah satu-satunya perkara yang menjanjikan itu semua. Dengan ilmu semua kebaikan bisa didapat kalau dia memenuhi konsekuensi ilmu itu sendiri, yaitu dengan beramal dan dengan menyebarkannya. Karena itu sumber kebaikan. Asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik dan tercegah dari melakukan hal-hal yang buruk. Taib. Dan sebuah athar yang bagus dari Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qultu li Sufyan, ya Aba Abdillah,
ayyuhuma ahabbu ilaika, talabul ilm awil amal. Abdul Razak mengatakan, aku mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, wahai Abu Abdullah, mana dari dua perkara yang lebih engkau cintai, menuntut ilmu ataukah beramal? Maka lihat jawaban dari seorang alim. Dipilih pilihan mana yang lebih disukai, menuntut ilmu ataukah beramal. Maka beliau menjawab, innama yuradul ilm lil amal. Hanyalah ilmu itu diinginkan untuk diamalkan. Ilmu itu dituntut, ilmu itu dicari, ilmu itu kita usahakan lil amal, untuk beramal. Maka wala tatruk talab al-ilmi lil amal, atau wala tada' talab al-ilmi lil amal wa tada'il amal li talabil ilm. Maka jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu dengan alasan untuk beramal, dan jangan engkau tinggalkan pula amalan dengan alasan menuntut ilmu. Karena kedua perkara itu harus seiring dan sejalan, antara ilmu dan amal. Jadi ilmu menjadi bernilai tinggi akhwanifillah karena untuk diamalkan. Sebagaimana pula amalan bernilai tinggi kalau dibangun di atas ilmu. Jadi jangan kita tinggalkan menuntut ilmu dengan alasan beramal, dan sebaliknya jangan tinggalkan amalan dengan alasan karena aku menuntut ilmu. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Taib, dan pembahasan terakhir pada kitab Istidlal ini, kita masih berhubungan dengan permasalahan-permasalahan seputar jin, yaitu pada poin permasalahan yang ke-145, di mana tempat tinggalnya jin. Dan disebutkan bahwasanya mereka tinggal di bangunan-bangunan yang rusak, di gurun-gurun pasir. Demikian pula di tempat-tempat najis, tempat sampah, pekuburan, dan pasar-pasar. Adapun jin-jin yang saleh di kalangan mereka, maka mereka terkadang tinggal di masjid-masjid dan tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang saleh, termasuk di antaranya rumah-rumah. Nah, kemudian disebutkan beberapa dalil di sini. Nah, yang menunjukkan kalau mereka tinggal di hammamat, di tempat-tempat najis, di kamar mandi atau WC, dalilnya apa? Alif. Taib. Nah, dalilnya hadits Anas muttafaqun alaih tentang doa ketika masuk kamar mandi, minta perlindungan darinya, menunjukkan adanya mereka di kamar mandi atau WC tersebut. Taib. Kemudian masih tersisa satu hadis yang belum kita baca, yang menunjukkan bahwasanya jin akhwanifillah terkadang juga tinggal di rumah-rumah. Nah, dari jin-jin yang muslim. Qala wa 'anis Sa'ibi maula Hisham bin Zuhrah annahu dakhala 'ala Abi Sa'id al-Khudri fi baiti. Qala fawajadtuhu yusalli fajalastu antadhiruhu hatta yaqdiya salatahu. Dari Sa'ib maula Hisham bin Zuhrah, bahwasanya beliau masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di rumahnya.
Indak ya alim. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, seorang sahabat Ansar. Nah, dari Sa'ib maula Hisham bin Zuhrah, bahwasanya beliau masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Qala fawajadtuhu yusalli, maka aku mendapati beliau dalam keadaan salat atau sedang salat. Inilah kebiasaan para salafun salih radhiyallahu alaihim. Nah, mereka menjadikan rumah-rumah mereka ikhwani fillah ma'mur dengan ibadah. Karena salat yang paling utama dari salat-salat sunnah adalah dilakukan di rumah. Naam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat-salat yang wajib. Fajalastu antadhiruh, maka aku pun duduk menunggu beliau hatta yaqdiya salatah, sampai beliau menyelesaikan salatnya. Fasami'tu tahrikan fi arajina fi nahiyatil bait, kemudian aku mendengar suara gerakan-gerakan di arajin. Arajin yaitu kayu-kayu yang ada di atap. Nah, baik. Atap biasanya kan disusun kayu-kayu. Nah, ada suara bergerak yang arahnya dari atap. Nah, kalau di tempat kita seperti reng-reng. Nah, di situ terkadang ada hewan yang masuk. Dan fasami atau tahrikan fi arajina fi nahiyatil bait, maka aku mendengar suara bergerak dari kayu-kayu yang ada di atap dari salah satu sudut rumah. Faltafattu fa idza hayyatun, maka aku pun menoleh, dan ternyata itu adalah seekor ular. Fawatantu li'aqtulaha, kemudian aku pun meloncat untuk membunuhnya. Fa asyara ilayya an ijlis fajalastu, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepadaku untuk duduk, maka aku pun duduk. Di sini juga dalil ikhwan fillah bolehnya memberikan isyarat ketika sholat. Karena Abu Sa'id sedang sholat melihat ada tamunya ini bergerak sesuatu, ingin membunuh sesuatu. Tentunya dia tahu. Maka dia isyaratkan untuk duduk. Boleh memberikan isyarat ketika sholat. Maka Hisham bin Zuhrah kemudian duduk. Falaman sarafa asyara ila baitin fid-dar, kemudian tatkala dia telah selesai dari salatnya, mengisyaratkan kepada salah satu rumah yang ada di tempat tersebut. Yaitu dar di sini yang dimaksud adalah di lingkungan tadi, ya di desa tadi, masih satu komplek. Faqala atara hadzal bait, apakah engkau melihat rumah ini? Faqultu na'am, maka aku mengatakan iya. Di sini lihat, kenapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melarang Hisham bin Zuhrah untuk membunuh ular yang dia lihat berada di atap rumah. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, dan apakah engkau mengetahui atau engkau melihat rumah ini? Maka Hisham mengatakan iya. Qala kana fihi fatan minna hadithu ahdin bi ursin, adalah dulu pada rumah tersebut seorang pemuda di antara kami yang baru saja menikah, masih pengantin baru. Qala fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq,
Maka kami pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khandaq. Fakana dzalikal fata yasta'dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ansafin nahar farji'u ila ahli. Kemudian adalah pemuda tersebut minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di pertengahan siang. Kemudian pulang menuju kepada keluarganya. Pengantin baru kerja setengah hari sudah ingin pulang. Nah, fasta'danahu yauman. Maka suatu ketika dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudh 'alaika silahak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ambil senjatamu." Nah, ambil, ya, bawa senjatamu. Fa inni akhsha 'alaika Quraisy. Karena sungguhnya aku khawatir, nah, mengkhawatirkan dirimu akan dicelakai oleh Bani Quraidah. Karena saat itu ikhwanifillah dalam perang Khandaq, memang kaum muslimin dalam kondisi yang sangat mencekam. Dalam artian musuh di luar Madinah, mereka bersekutu untuk menggempur Madinah. Kemudian di dalam Madinah itu sendiri ada orang-orang Yahudi yang berkhianat. Sehingga kondisi saat itu ikhwanifillah, kalau bukan keimanan yang mengokohkan hati mereka, tentunya mereka akan apa? Akan kecut hatinya, akan sangat khawatir, atau bahkan mungkin menyerah. Tapi tatkala mereka adalah orang-orang yang imannya kokoh, dengan bimbingan dari seorang nabi yang mulia, mereka tetap tenang dan menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan pemuda tadi untuk membawa senjatanya, fa akhadar rajulu silah, maka laki-laki itu pun mengambil senjatanya, thumma raja', kemudian dia pulang ke rumah. Fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imatan fa ahwa ilaiha ar-rumha liyad'unaha bih. Maka tiba-tiba dia melihat istrinya berada di antara dua pintu, qa'imatan, dalam keadaan berdiri. Fa ahwa ilaiha ar-rumha liyad'unaha bihi wa asabathu ghairah. Maka pemuda tadi pun mengarahkan senjatanya, yaitu berupa roh, yaitu tombak pendek, ke arah istrinya tersebut untuk dia tusuk. Kenapa? Karena dia sangat cemburu. Kenapa istriku keluar rumah? Ini seharusnya keadaan para lelaki-lelaki, ikhwanillah, cemburu ketika istrinya keluar. Tapi zaman sekarang, bahkan kalau tidak keluar, malah disuruh keluar. Karena para wanita asalnya berada di dalam rumah. Wa qarna fi buyutihin wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah di rumah-rumah kalian, jangan kalian tabarruj, berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah terdahulu. Melihat istrinya berada di luar rumah saja, di antara dua pintu, maksudnya masih di sekitar rumah, tapi dia sudah keluar dari rumahnya. Pemuda tadi sangat cemburu, ingin menusuknya dengan tombak. Faqalat lahu uqfuf 'alaika rumhak wadkhulil bait hatta tanzura man ladzi akhrajani. Maka sang istri kemudian mengatakan, tahan tombakmu dan masuklah ke rumah sehingga engkau melihat apa yang menjadikan aku keluar. Fadakhala fa idza bihayyatin 'azimatin muntawiyatin 'alal firash. Maka pemuda tadi pun masuk rumah dan tiba-tiba dia melihat seekor ular yang besar. Ya, ular yang besar
yang berada di atas kasur. Nah, di atas pembaringan, di mana tidak keluar. Ada ular sebesar ini di rumah. Fa ahwa ilaiha birrumhi fantadamaha bih. Maka pemuda tadi pun segera mengarahkan tombaknya tersebut. Nah, tombaknya tersebut kemudian apa? Ya, si ular tadi membelit. Tombak tersebut, tombak yang diarahkan kepadanya. Thumma kharaja farakazahu fid dar fantarabat alayhi. Fama yudra ayyuhuma kana asra'a mautan al-hayyatu amil fatah. Kemudian dia keluar ikhwanillah. Nah, kemudian dia ingin bunuh ular tersebut di luar rumah, tapi ular tadi bergerak sehingga tidak diketahui siapa di antara keduanya tersebut yang lebih dahulu matinya, apakah ular ataukah pemudanya. Jadi ketika dia ingin membunuh ular yang ada di rumah tadi, tapi langsung membunuhnya, menyelisih bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya kita diperintahkan untuk mengusirnya terlebih dahulu. Taib. Nah, dia langsung membunuhnya. Maka ternyata dengan sebab itu pemuda tadi meninggal. Qala faji'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakarna dzalika lahu. Maka kami pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami sebutkan yang demikian itu, yaitu kisah pemuda ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna ud'ullaha yuhyihi lana. Maka kami katakan, ya Allah, ya wahai Rasulullah, ud'ullah yuhyihi lana. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menghidupkan pemuda itu untuk kami. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala istaghfiru li sahibikum. Mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar pemuda tadi bisa hidup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, istaghfiru li sahibikum. Mintakanlah ampunan untuk teman kalian itu. Karena itu yang lebih bermanfaat bagi seseorang tatkala telah meninggal. Bukan untuk dihidupkan kembali, tapi lebih bermanfaat kita untuk memintakan agar dia diampuni. Karena subhanallah, dan apabila seorang hamba telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah selamat dari bencana. Makanya doa yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal adalah apa? Doa agar dia diampuni. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Fa idza ra'aytum minhum syai'a fa'adinuhu thalathata ayyam. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluh fa inna ma huwa syaitan. Sesungguhnya di Madinah itu ada jin yang mereka telah masuk Islam. Kemudian apabila kalian melihat sesuatu dari kalangan mereka, fa'adhinuhu thalathata ayyam, maka berikan peringatan kepadanya selama 3 hari. Ini kalau di Madinah, di kota Madinah. Fa in badalakum ba'da dzalik faqtuluh. Kemudian apabila dia memunculkan diri setelah itu, masih memunculkan diri setelah itu, maka bunuhlah, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Sebab dia tidak tunduk kepada apa? Kepada peringatan. Ketika seorang memperingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk keluar, ternyata dia masih mengganggu di situ, berarti dia syaitan, dia pantas untuk dibunuh. Adapun kalau bukan syaitan, ikhwanifillah, jin yang muslim, kita tidak boleh membunuhnya. Nah, wa fi riwayatin inna li hadhil buyuti awamir. Fa idza ra'aytum syai'an minha faharriju 'alaiha thalathan.
fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafir. Sungguhnya untuk rumah-rumah ini ada awamir, yaitu ada jin-jin yang memakmurkannya. Maka apabila kalian melihat sesuatu dari jin itu, harriju 'alaiha thalathan. Nah, yaitu kalian suruh untuk keluar selama 3, dan 3 di sini diterangkan dalam riwayat Muslim 3 ayyam, 3 hari. Apabila dia pergi, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka bunuhlah, karena dia adalah jin yang kafir. Baik. Dan sebagian para ulama ikhwani fillah membawa untuk yang seperti ini pada kondisi di Madinah. Dan pada pengamalannya, untuk yang melihat berupa ular, kalau ini diketahui memang itu adalah jin, adalah jin, mungkin karena bentuknya yang aneh, seandainya itu berupa ular dan seterusnya. Baik. Adapun ketika kita melihat ular secara umum, ular yang ada di rumah, maka telah kita lewati caranya sebagaimana pada pertemuan yang lalu. Baik. Untuk kita usir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah, aku minta engkau keluar. 3 kali. Sambil diusir untuk keluar. Kalau itu berupa ular. Setelah di luar al-Qanifillah, maka itu lebih aman untuk kita membunuhnya di luar rumah. Karena terkadang kalau yang di dalam rumah itu terkadang ketika diusir langsung hilang. Kalau memang itu jin, akan menghilang, bergerak nanti hilang. Baik. Ini bimbingan Nabi SAW untuk mensikapi jin-jin muslim. Untuk mensikapi jin-jin muslim, untuk kita tidak boleh membunuh mereka. Tapi kalau ternyata diketahui adalah jin kafir, maka boleh untuk membunuhnya. Syahid dari hadis ini bahwasanya jin juga terkadang ikhwanifillah tinggal di rumah-rumah. Terutama jin-jin yang muslim, yang memilih tempat-tempat yang bagus. Baik. Dan asalnya mereka tidak akan mengganggu saudara-saudaranya, karena sama-sama memiliki aturan untuk tidak berbuat zalim kepada sesamanya, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas alhamdulillah, seorang muslim ketika memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, maka tidak akan bermadarat apapun yang ada. Dalam artian jangan khawatir ketika mendengar seperti ini kemudian takut. Ini tidak diperbolehkan. Syahid dari hadis ini adalah bahwasanya para jin pun terkadang ada di rumah-rumah. Baik. Dan faedah dari hadis yang panjang ini banyak, alhamdulillah. Berhubungan dengan beberapa adab juga. Adab ketika seorang salat, ada yang bertanya untuk memberikan isyarat atau untuk memberikan sesuatu yang bisa diketahui oleh orang yang dia inginkan. Misalnya ketika dia sholat di dalam, ada orang yang mengetuk pintu, dia boleh mengeraskan suaranya, takbirnya atau bacaannya, sehingga tahu kalau dia sedang sholat. Dan ini tidak membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Nas'alullah